Salam rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya kisah para ulama dan sejarah Nusantara dengan judul Misteri Kematian Sinuhun Pakubono ke-6 dan pesan terakhirnya sebelum beliau wafat. Sahandap dalam sampian dalam ingkang sinuhun Kanjeng Susunan Pakubono Senopati ing Alepko Abdurrahman Saidin Panototromo ingkang jumeneng kaping 6 ing nagari Surakarta Hadiningrat. April 1807 hingga 2 Juni 1849. Bertakhta dari tahun 1823 sampai 1830. Setelah dengan muslihat licik Hendrik Markus Cekok, orang Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Sasaran Belanda berikutnya adalah Pakubono ke-6. Berbagai kecurigaan Belanda terhadap sikap Pakubono ke-6 dan penolakan Pakubono ke-6 atas penyerahan beberapa wilayah Surakarta kepada pihak Belanda. Wilayah tersebut diantaranya adalah Baglen dan Banyumas yang menjadi basis gerial Pangeran Diponegoro, membuat Belanda berusaha mencari bukti untuk menangkap Pakubono ke-6. Belanda lalu menangkap juru tulis keraton yang bernama Mas Panjang Sworo atau Ayah Ronggo Warsito karena dianggap banyak mengetahui rahasia hubungan Pakubono ke-6 dan Pangeran Diponegoro. Namun sebagai seorang yang anti Belanda, Mas Panjang Sworo menolak membocorkan hubungan rahasia Pakubono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro. Ia akhirnya meninggal setelah disiksa secara kejam pada tanggal 8 Juni 1830. Pakubono ke-6 ditangkap di Mancingang, pantai selatan oleh Presiden Yogyakarta Panis dan Letnan Kolonel Bisoliden. Lalu pada tanggal 8 Juli 1830 Belanda mengasingkan Pakubono ke-6 keluar Jawa karena ditakutkan akan melakukan pemberontakan. Pakubono ke-6 akhirnya dibuang ke Ambon. Misteri kematian Pakubono ke-6 meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Juni 1849. Menurut laporan resmi Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat berpergian di laut. Ketika jasad Pakubono 6 dipindahkan dari Ambon ke komplek pemakaman keluarga raja-raja keturunan Mataram di Mogri tahun 1957,
pada saat makamnya digali ditemukan bukti bahwa tengkorak Pakubuwono VI berlubang di bagian dahi. Menurut analisis Jenderal GPH Jatikusumo, salah satu putra Pakubuwono ke-10, lubang tersebut seukuran peluru senapan bakar. Fakta ini menunjukkan bahwa meninggalnya Sinuhun Pakubuwono VI bukan karena kecelakaan saat berpersiar di laut. Raja Surakarta yang anti penjajahan ini diperkirakan wafat dibunuh Belanda dengan cara ditembak pada bagian dahi. Pada tahun 1964, pemerintah RI menetapkan Sinuhun Pakubuwono VI sebagai pahlawan nasional. Pesan Pakubuwono VI dan Syariat Nabi. Surat Pakubuwono VI pada permaisurinya Kanjeng Ratu Mas digubah dalam syair mocopat yang ditulis di Ambon pada tanggal 2 Recep dan 25 Ruah 1776 atau 4 Juli dan 27 Juli 1849 Masehi. Dalam suratnya yang mengharu kasih kepada ibunda putranya atau Ibu Sidole Yekti, sang raja yang terbuang itu mengungkapkan kesedihan dan rasa putus asanya. Boyo Wistan Meng Dunyeki atau Wistan Kerasan Aning Dunyo, urip tiwas becik mati. Beliau Sinuhun Pakubuwono VI memberi petunjuk kepada Ratu Mas untuk memelihara dan mendidik putra mereka yang kelak akan menjadi raja sebagai Pakubuwono ke-9, dan untuk menjaga syariat Nabi. Ojo sira lali iku lakuning syariat Nabi. Dengan menekankan pada kesalehan Sinuhun Pakubuwono VI, menyarankannya untuk mengambil seorang guru agama. Dalam hal ini, Pakubuwono VI sebenarnya lebih suka untuk mengajari putranya agama sendiri. Namun tidak bisa karena saat itu sedang dibuang ke Ambon sebelum akhirnya ditembak mati oleh Belanda. Nah, itulah saudara tentang kisah misteri wafatnya Pakubuwono ke-6 yang diasingkan ke Pulau Ambon oleh Belanda. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.